Oke, halo semuanya. Gimana kabarnya? Halo Ya, Semetun. malam-malam gini gimana kabarnya? Sehat? Sehat, 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 sehat. Tur. Mantap. Mantap sekali. Masih semangat nih, semangat. Masih gimana kabar Kurniawan gimana? Baik, sangat luar biasa. Eh, ini apa namanya untuk Sudiarte lagi Pak Sudarto gimana? Kabarku pasti baik bro, baik 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 kan. Luar biasa. Oh Ngomong-ngomong kampus lagi di iya, lockdown ya? ngomong kan, Apa? iya no, kampus lagi lockdown nih. Ya lebih lockdown lagi sama bapaknya tuh. Ya Covid di Bali meningkat bro. untuk mempercepat penurunan Terima COVID nggak kasih, apa-apa. Kronas. Ya, intinya kita jangan sampai lupa lah untuk menjaga pesan ibu. Nah, Mantap. 3M 3M. 3M. Salam mate. Iya. Oke, back to the topic ya. By the way kan kita dapat assignment ya dari Pak Agus tentang LMX ya. Kita kebetulan dapat case 8.1. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas. Nah, sebelum itu kita kasih intro dulu lah ya sama teman-teman ya mungkin yang lagi nonton ya. Sekalian juga pemanasan otak ya. Sekalian kita membakar, menguji daya tajam ingatan kita gitu loh. Nah, jadi sedikit aja sih aku mau nanya. Mungkin dari Denny atau Sudarto gimana ya, masih ingat nggak sih tentang apa teori LMX itu sendiri? Mungkin dari Sudarto dulu deh, kayaknya semangat. Silakan Sudarto. Oke, makasih Tur. Oke. Nah Denny juga. Jadi seperti yang udah sempat aku baca, udah sempat aku review lah materi dari LMS ini, Leader Member Exchange ini, aku dapat tarik kesimpulan bahwa di dalam Leader Member Exchange ini ada sebuah fase grup yang dimana in group dan out group. Jadi dalam perusahaan itu pasti terdapat sebuah grup yang dimana itu ada yang out group, ada yang in group. Jadi yang kriteria orang yang bisa masuk ke out group itu adalah ketika seorang pemimpinnya atau atasannya dapat memberikan sebuah pekerjaan atau tugas kepada bawahannya, tetapi bawahannya bisa menyelesaikan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, tetapi di samping itu juga dia mampu memberikan effort lebih terhadap tugas dan kepercayaannya lah kepada kepada atasannya. Jadi dia mampu berinovasi lebih lah dari tugas yang mereka berikan. Jadi aku nangkapnya ketika bawahan itu mampu berinovasi, tentunya tujuan dari visi dari organisasi maupun misinya itu akan jauh lebih maksudnya sangat cepat buat terwujud. Terus yang kedua itu poin yang kedua itu kriteria dari pegawai atau bawahan yang masuk ke outgroup itu, di mana dia hanya menerima tanggung jawab, maksudnya menerima tugas dari atasannya, tetapi dia hanya menyelesaikan tugasnya itu tanpa dia mau mengeksplor atau memberikan effort lebih terhadap tugas mungkin atau visi dari perusahaan itu agar tetap tercapainya. Jadi ini apa persepsiku, ini hanya ada slack di dalam organisasi. Itu sih menurut materi yang aku baca dari kemarin, dari pertemuan kemarin. Oke, mantap sekali Sudarto. Oke deh, sekarang kita next ke Denny. Gimana nih?
Eh, Kak, Silakan panjang Denny. banget Iya. yang aku jelasin tentang apa itu teori LMX. Yang aku tahu teori LMX kan Little Member Exchange. Jadinya yang aku tangkap dari sana tuh yaitu kayak bertukar pikiran antara atasan dan bawahan. Jadinya bila bawahan memiliki saran lebih, memiliki mungkin ada kekurangan, ada apa nah, titik rendah dia mungkin bagaimana dia tuh melaksanakan pekerjaan tetapi dia tidak mungkin tidak sanggup, tidak dan lain-lain dan sebagainya, dia tuh bisa bertukar pikiran kepada si pemimpin. Nah, pemimpin pun juga bisa memberi saran, memberi masukan kepada bawahan, memotivasi juga. Di sana dia Leader Member Exchange itu ada dalam sebuah perusahaan. Nah, di mana Leader Member Exchange ini bisa menjadi hal negatif dan positif menurut saya. Di mana hal positifnya apabila sudah bawahan dan pemimpin itu sama-sama memiliki hubungan yang erat, di mana itu tuh sudah sangat baik sebenarnya. Dia bisa bertukar pikiran, yang bawahan bisa bertukar pikiran dengan pemimpin, itu sangat baik. Dan bawahan dan pemimpin bisa bertukar pikiran dengan bawahan juga baik, karena untuk menunjang perusahaan bagaimana selanjutnya. Nah, kalau hal negatifnya menurut saya tuh bagaimana si di bawahan ini bisa memiliki persaingan yang ketat, karena si bawahan memikirkan seperti kayak dia tuh dekat kali nggak sama bos, kenapa dia aja dekat sama bos, kenapa kita nggak. Nah, itu mungkin menjadi hal negatif dari LMX ini menurut saya. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan dari teori LMX ya. Mungkin lanjut dengan Kurniawan ya, boleh. Oke, mantap sekali ya penjelasan dari ini Sudarto. Wow, keren banget ya. Mungkin aku bisa nambahin dikit aja ya. Sebelumnya di LMX ini kan jadi itu memuat tentang interaksi ya, kalau dari pendapat aku, dimana karena kita nggak jauh-jauh ngomongin yang namanya kepemimpinan secara serta-merta juga. Kepemimpinan itu kan bagaimana caranya suatu interaksi antara atasan dengan bawahan itu bisa berjalan dengan baik, dengan dimana si atasan ini bisa memberikan pengaruh kepada pengikut atau bawahannya agar bisa mengarahkan dalam mencapai tujuan yang memang diinginkan. Kalau contohnya di dalam organisasi ya sesuai tujuan daripada dibentuknya organisasi tersebut, seperti itu. Tapi untuk LMX sendiri, kalau bisa ditarik garis kesimpulan, kita tarik garis benang merahnya itu jadi ya LMX itu merupakan sebuah interaksi antara pemimpin dengan bawahannya, yang dimana nanti kalau kita lihat secara garis dia itu membentuk interaksi secara vertikal, baik itu dari atasan ke bawahan dan bawahan ke atasan, dimana mereka tentunya iya benar, jadi mereka itu saling memberikan feedback lah. Nah, kemudian daripada yang sudah dibilang baik dari Sudarto dan Denik yang memang benar, mungkin dalam LMX itu sendiri dia itu menimbulkan dua grup ya. Jadi dari grup yang bisa dikatakan ada in group, ada out group. Nah, dimana mungkin kalau dari in group sendiri itu seperti yang sudah ditekankan juga bahwa in group itu adalah interaksi yang sehat gitu. Jadi kalau dalam kepemimpinan tadi, di mana in group dia merupakan interaksinya yang sehat. Saat itu berarti antara atasan dan bawahan itu saling memberi feedback, kontribusi yang bagus secara intens gitu loh. Jadi misalnya si atasan itu minta sesuatu yang lebih maksudnya dalam artian
melebihi daripada job desk-nya, si bawahan ini masih seneng gitu loh, masih bersedia untuk ngelakuinnya gitu. Dan begitu juga dengan sebaliknya, misalnya kalau bawahannya mungkin minta tolong apa gitu ya sama apa sih namanya, Tuhan. si atasannya juga mungkin mau ngebantu juga atau mungkin menyetujui lah apa yang diinginkan sama sama bawahannya kayak gitu. Nah kemudian in another case, kalau kita lihat ke outgroup itu sendiri ya, dimana kalau outgroup itu merupakan sebuah apa ya, interaksi antara atasan dan bawahan yang kalau dalam kata aku tuh masih kurang sehat gitu. Jadi ya mereka hanya sebatas kalau perlu ya ngomong, kalau nggak perlu ya mereka nggak usah ngomong gitu. Jadi intinya mereka lebih hemat untuk berinteraksi loh gitu. Jadi ketika pemimpin itu memerintah, ya si bawahan tuh ya tinggal ngejalanin aja gitu sesuai dengan job desk yang udah dikasih. Nah kemudian begitu juga mungkin dengan atasan, dan bahkan biasanya kalau yang aku lihat secara kehidupan seharian di lapangan itu mungkin bawahan itu malah lebih enggan untuk masuk ke dalam circle-nya si pemimpin ini, karena dia merasa mereka itu jauh dari circle-circle yang in group tadi gitu. Jadi mungkin keinginan untuk apa ya, meminta sesuatu atau memohon untuk melakukan sesuatu itu kepada atasan mungkin enggan, karena mereka ada gap atau yang seperti dibilang sama Sudarta itu ada slack gitu. That's on slack. Pada kepemimpinannya itu ada slack atau ada jarak lah, gap. Nah, mungkin dari yang aku bisa tangkap sih seperti itu. Dan mungkin juga dari teori kita throwback dari LMX sendiri itu juga mungkin dia lebih menjelaskan tentang kepemimpinan itu juga bisa ada pengaruhnya gitu loh, dan juga ada tipenya. Salah satu kalau nggak salah aku dengar itu ada kepemimpinan yang transaksional kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman ngerti nggak sih, apa kan sempet tuh kayaknya Pak Ganesha ngejelasin tuh tentang transaksional. Nah gimana tuh kalau menurut dari Denny dulu deh, kita gantian. Denny yang pertama, transaksional leadership kan, dari LMS kan ada yang transactional leadership kayak gitu. Silakan Denny. Kalau menurut saya transactional leadership itu dia tuh seperti bagaimana pemimpin tuh kayak hanya bisa mungkin membayar bawahannya agar bisa melakukan sesuatu, membayar. Dia tuh kayak seperti kita menyogok mereka untuk melakukan sesuatu, tidak melalui bagaimana pemimpin seperti contohnya Hitler. Dia tuh memberikan sebuah puisi saja, bawahannya sudah jalan dan bertempur dan melawan gas lah ya. Itu dah pokoknya dia tuh sampai nyawa ditaruhkan itu loh untuk Hitler gitu. Nah kalau transactional leadership itu menurut saya sih begitu. Dia tuh seperti kayak membayar ya, kayak pemilu sekarang lah, misalkan kita bayar suara untuk orang-orang yang mungkin itu ya kan di belakang-belakang tuh ya, nggak tahu juga bener atau enggak itu dibayar suaranya untuk bisa memenuhi kotak suara ya, seperti itu. Kalau dari Sudarta mungkin bagaimana ya? Mungkin masuk dikit ya dari aku itu, kayak kepemimpinan transaksional ini itu kayak simbiosis mutualisme lah. Artinya kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan. Jadi ketika suatu tugas itu berhasil dikerjakan oleh bawahannya sesuai arahan dari atasannya, tentunya itu berimpact ke atasan yang dimana dia mampu memberikan arahan sampai permasalahan atau tugasnya itu bisa terselesaikan, dan dimana bawahannya juga sangat maksudnya bisa menjalankan tanggung jawabnya sehingga
mungkin dari tujuan dari perusahaan itu akan sangat gimana ya bilang, sangat cepat tercapai gitu jadinya. Karena ini dari gaya kepemimpinan ini itu emang kodratnya emang harus saling menguntungkan di sebuah perusahaan gitu. Intinya tidak bisa dalam sebuah perusahaan itu yang sehat tidak ada orang yang bisa mencari profit individu kayak gitu. Jadi harus memberikan keuntungan kepada elemen-elemen yang ada di perusahaan itu sih jadinya. Tapi menurut saya kalau sudah terbilang tadi itu kan saling menguntungkan sesama lainnya. Tapi justru kalau transaksional itu dia tuh bawahan tuh lebih cuma melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh atasan. Dia tidak bisa memberikan ide-ide atau memberikan pengembangan lagi dari perusahaan tersebut. Itu menurut saya leadership transaksional yang saya ketahui. Kalau saling menguntungkan ya pasti memang semua perusahaan pasti begitu kan. Kalau nggak gitu kan pasti bisa di skor satu di apa. Nah kalau transaksional leadership itu seperti itu kurang lebih menurut saya. Mungkin kalau kur juga gimana? Oke. Jadi mungkin kalau dari aku gimana ya? Berbeda juga sih sebenarnya juga. Dimana mungkin kalau menurut aku di transactional leadership itu dia ini akan memimpin dalam kepemimpinan itu selalu memberikan suatu reward. Nah mungkin kalau kita kaitkan ke 5 kekuatan kepemimpinan, kalau kita throwback ke materi sebelum-sebelumnya, mungkin ada transactional leader ini lebih refer ke reward power gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ingat tentang 5 power from leadership itu, 5 kekuatan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah salah satunya ini dia reward power gitu. Ya, reward power. Nah, jadi ketika seorang pemimpin memberikan perintah berasaskan kompensasi seperti itu kepada bawahannya, supaya mungkin bawahannya mau lebih ekstra atau bagaimana dalam melakukan tugasnya. Dan mungkin aku juga ada sedikit perbedaan sedikit sih tentang transactional leadership, karena aku dapat juga pengertian dari manajemen lintas budaya. Waktu itu aku ngedapetin dari transactional leadership itu contohnya misalnya ketika seorang pemimpin ingin mendapatkan sebuah kekuasaan, jadi mereka itu harus memberikan sesuatu yang lebih kepada orang-orang yang akan memberikan dia jabatan. Nah contohnya seperti mungkin yang bisa dibilang sama Dini tadi dalam pemilu misalnya, berapa duit yang lu punya buat ngasih gue biar gue bisa pilih lu, gitu kasarnya ya. Kasar kayak gitu. Jadi mereka lebih menekankan terhadap kayak gimana, kayak nyogok gitulah gitu. Jadi mungkin ada juga contoh lain misalnya kayak ya kamu boleh kok jadi misalnya jadi jadi ketua kelas gitu misalnya. Tapi iya gitu kayak itu. Kamu boleh jadi ketua kelas gitu misalnya. Tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya gitu. Jadi dengan syarat kamu harus mau jalan gitu sama aku. Nah, itu misalnya aku bakal pilih kamu jadi ketua kelas. Nah, gitu. Iya. Ya, mungkin itu aja sih dari aku tentang transactional leadership. Mungkin supaya nggak lama nih karena durasi juga ya. Jadi terima kasih. Nah jadi mungkin iya nggak kerasa. Iya serius ini. Aduh aku juga padahal ngomongnya simple loh, sama juga ya. Jadi gini, nggak kerasa. Jadi kita back to the topic. Mungkin kita harus ngebahas tentang case. Tadi kan kita udah ngebahas tentang materinya tuh. Nah sekarang case-nya kita belum rupanya nih. Nah kita kan ngebahas tentang case yang 8.1. Nah kira-kira gimana sih
gambaran lah dari kalian. Mungkin kalau kalian mungkin mau bahas langsung, ayo kita bahas sekarang supaya nggak Ya, waktunya kurang gitu. Ayo. Mungkin dari Sidarto dulu lah. Udah siap kayak. Silakan Sidarto. Oke, makasih waktunya. Jadi setelah aku baca dari case 81 di bukunya Nordhaus ini, aku dapat kesimpulannya dari case ini, yang dimana dari perusahaan ini terdapat 2 fase grup. Jadi di sini juga maksudnya realisasi relate dari materi leader member exchange itu bisa kita ada terapannya di kasus ini, yang dimana di sini ada terdapat bidang atau biro yang dimana itu ada beberapa orang yang dimana terdapat atasan dan bawahannya. Jadi di situ ada orang yang pegawai yang ke out group dan in group. Jadi di sini itu ada Kari Peter, itu merupakan kepala departemen dari biro Iklan ya. Kayak gitu. Jadi di sini itu Peter ini merupakan dari kepala bironya, sampai dia itu lebih fokus ke sebuah grup yang dimana mungkin anggapannya dia bahwa orang yang ada di grup in grup itu mampu memberikan effort lebih terhadap dirinya. Jadi dia juga sedikit mengesampingkan orang yang seharusnya bisa masuk ke in group, tetapi dia agak sedikit mengesampingkan sih jadinya, karena dari beberapa pernyataannya dia itu selalu membandingkan pekerjaan dari orang yang ada di circle in group dan orang yang ada di circle out group. Mungkin itu sih yang sudah aku dapat pahami dari kasus 81 ini. Oke, mantep banget. Coba Deni nih, gimana kalau Deni nih? kalau dari aku sih nangkapnya tuh teori yang dia pakai itu juga melalui in group out group juga pastinya, karena memang sudah sangat kelihatan sekali si atasan ini dia tuh yang seperti saya jelaskan tadi itu dia tuh bukan memilih sih, memang si bawahannya yang kayak berperan lah bilang. Dia tuh kayak iri dengan kenapa sih yang Jack tuh diajak-ajak terus, maksudnya ide-ide dia yang diambil terus, kenapa sih nggak ide saya yang diambil ya, kayak itu. Dan jadinya si siapa kalau saya Terry sama siapa itu namanya, dia tuh dia tuh seperti iri, dan dia tuh kayak mulai kayak canggung lah sama si atasan karena sudah tidak sejalur sefrekuensi. Nah, tapi di sisi lain di sana tuh si Jack juga merasa biasa saja karena mereka Jack dan atasan dia tuh sangat saling bertukar pikiran. Nah, di sini ada lagi satu yang bernama Sarah kalau nggak salah. Sarah tuh seperti di middle netral ya. Dia tuh tidak terlalu mencondong ikut ke koalisi yang iri dan tidak ke koalisi yang pro ke atasan. Nah, jadinya si Sarah di sini tidak melakukan, mungkin menurut saya leader member action, dia hanya ikuti alur apa yang ada di sana dan dia merasa aman dengan hal itu. Nah, seperti itu sih yang saya tangkap. Kalau Kak Kur gimana? Oke. Mungkin kalau dari aku ya sama ya, setuju buat kalian berdua, dimana iya gitu-gitu aja loh. Jadi case ini membahas tentang lebih prefer ke teori in group out group tadi. Nah, dimana
secara in group itu ada si copywriter ini, divisi copywriter si Jack gitu loh, yang memimpin copywriter itu dia lebih pro banget sama Carly, dan Carly juga pro banget ke dia. Jadi menurut aku feedbacknya sehat, komunikasinya sehat. Nah, kemudian untuk si Terry dan Julie ini dia masih kurang setuju lah dengan cara pemimpinnya si Carly ini, karena secara umum dari kasus yang aku bisa baca itu si Terry dan Julie enggan gitu loh untuk mau berada di dalam circle-nya si Carly gitu. Jadi mereka kayak ngerasa nggak nyaman gitu ketika dipimpin sama Carly, dan mereka lebih merasa bahwa Jack itu lebih dapat full of support sistemnya dari si Carly ini gitu. Kemudian untuk Sarah sendiri, karena ini dibagi atas 4 divisi di orang-orang yang berbeda, si Sarah yang ada di divisi director ini dia orangnya stance aja gitu loh. Dia live with the flow gitu loh, dia ngikut-ngikutin aja, mau bosnya kayak gimana, ngasih tekanan seberapa, memberikan coercive power sedemikian rupa, dia juga masih it's okay wae lah gitu, let's chill gitu ya. Jadi ya si Sarah ini orangnya sans aja gitu loh. Nah kemudian kalau dari yang kita ngelihat itu ya intinya si Jack dan Carly itu in group, jadi dia berada di dalam in group, sedangkan Terry dan Julie ini bisa kita katakan dia berada di out group karena dia enggan untuk mau tunduk lah kasarnya dengan pemimpinnya si Carly ini. Dan kemudian untuk Sarah kayaknya dia mungkin kalau aku bisa kasih teori baru mungkin in the middle group gitu kali ya, between in group and out group gitu loh. Jadi ya mungkin si Sarah ini orangnya oke aja, fine aja gitu. Middle group mungkin dari aku sih gitu. Iya, kalau ada middle group sih aku prefer middle group kayak Sarah. Iya nggak sih ya? Jadi menurut aku nih pucuk permasalahannya di case ini tuh berada di Carly sebenarnya. Karena kenapa dia terlalu menyombongkan timnya si Jack. Aku bilang kayak gitu. Ada suatu kesempatan dia tuh membuat statement tuh, dia bilang kalau padahal nih tim yang punya strategi kampanye itu adalah timnya Terry, sedangkan waktu dia melakukan kampanye itu komentarnya Carly itu menyebutkan bahwa jangan melakukan kampanye karena kampanye itu sangat berpotensi berisiko gitu. Kemudian terus dari timnya Jack dia melakukan promosi kampanye ini, tetapi ini sangat dipuji, jadi dipuji oleh Carly dan dia sangat proaktif terhadap kampanye dilakukan oleh timnya Jack. Jadi menurutku benar, di kasus ini tuh adanya di Carly sebenarnya kayak gitu, karena dia terlalu terang-terangan memberikan statement bahwa tim yang menurut dia baik itu dia kasih Jack aja gitu. Ya kayak gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi itu sebenarnya puncak masalah itu ada di Carly. Mungkin saran yang dapat aku berikan atau di dalam kasus ini itu sebagai seorang pemimpin itu jangan membuat flag seperti itu. Jadi kita tetap harus merangkul dari mana tim kita, dari mana bawahan kita, meskipun dia mempunyai grup atau bironya masing-masing, kita jadikan satu. Jangan sampai lebih proaktif ke tim yang lainnya, agar kecenderungan iri hati terhadap grup itu lebih dikurangi. Mungkin itu sih yang dapat aku berikan terhadap saran yang dapat aku berikan ketika kedepannya nanti ada kita sebagai mahasiswa, kan siapa tahu kita bisa menjadi seorang pemimpin di perusahaan maupun di organisasi kayak gitu. Mungkin karena waktu atau waktunya sudah mau habis juga kan ya. Mungkin kita tutup lagi, atau mungkin dari Kun ada tambahan terhadap
materi tadi, dari materi lanjut ke kasusnya bagaimana saudara Kurniawan. Oke, kalau dari aku mungkin udah cukup ya, lengkap banget baik dari Denny, dari Sudarto juga, wow keren banget dan nggak kebayang kita udah di pengunjung acara aja gitu. Jadi ya udah gitu aja, cukup gitu sudah aja. Nanti kalau kelebihan ya kita kurang gitu. Kalau sendiri beda rasa. Jadi ya benar ya. Nah kalau kayak gitu kita udah bisa mengakhiri pembahasan kita yang mungkin aku bakal bantu untuk nutup, dimana saya Kurniawan dari kelompok Pusnik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih ya. Salam lemper. See you. Pak, Kalau itu biasa kayaknya dia. nge-zoom deh. Hah? Coba videonya tuh kirim tuh yang video udah di teks. Hah? Nggak, kalau diulang nggak keluar. Hah? Nggak, kalau diulang nggak keluar. Kirim